dulu. Halo semuanya. Halo. Oh, Kak Unta, selamat siang. Ya, selamat. Kita perkenalkan ya, Kak Unta ini dia anggota NGO ya, Kak Unta ya. Dari yang tepatnya ya. Selamat siang teman-teman. Sampai hampir lupa menyapa. Selamat siang. Halo teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Unta. Dia anggota NGO. Dia tepatnya dari Tiwa, ya Kak Unta ya. Iya. Oke. Kak Unta. Ini kita ngobrol santai aja. Banyak pertanyaan yang masuk, Kak. Beberapa hari ini, beberapa waktu ini kita banyak mendapat banyak pertanyaan, komentar juga, pengaduan juga tentang karantina. Nah, banyak teman-teman yang bertanya tentang ini karantina ini bagaimana sih sebenarnya? Ya, karena sekarang kan kondisi COVID lagi memanas, jadi semakin banyak teman-teman ketemu masalah karantina. Betul. Jadi kalau waktu kita di karantina, kita harus tahu alasan karantina itu apa alasannya. Jadi saya sudah bikin ini di program. Iya. Di sini karantina kan, tapi walaupun semua karantina, tapi alasannya beda-beda. Dan perhitungan gaji lemburnya itu di jam pertama sampai di jam kedua itu dikalikan 1,34 ya. Lalu di jam ketiga sampai jam ke-8 itu 1,67. Nah, dan jam 8 seterusnya dikalikan 2,67. Dan aturan pemerintah Taiwan sendiri itu menganjurkan hanya 46 jam per bulan ya untuk lembur. Lebih dari 46 jam lembur itu hak kalian, berhak menolak atau melanjutkan, itu terserah kalian ya. Lalu di sini kenapa hari Sabtu ini ada lemburan, dihitung lembur karena hari Sabtu ini sudah merupakan hari istirahat ya. Bahkan sekalipun di hari libur, hari Minggu atau hari biasa itu dianggapnya sebagai hari biasa ya, dihitung per hari biasa. Nah, sama dengan di sini ya, hari biasa lembur 2 jam itu 285 NT, hari biasa lembur 4 jam 634 NT, hari Sabtu kerja 8 jam 1338 NT. Hari Sabtu kerja 10 jam 1900 NT dan hari Sabtu kerja 12 jam 2462 NT. Ini dikalikan lemburan dan hari. Jadi hari biasa dengan hari lembur ini perbedaannya ya. Nah, hari Sabtu kerja 8 jam 1338 NT, hari Sabtu kerja 10 jam 1900 NT, hari Sabtu kerja 12 jam 2462 NT, hari Minggu kerja 8 jam hanya 842 NT. Tanggal merah juga sama 842 NT. Kemungkinan perhitungan ini ada selisih 2 NT dengan perhitungan pabrik itu tidak masalah karena per jamnya itu kan 105 ya. Sama sekali tidak boleh keluar. Bagi yang masih bingung untuk perhitungan gaji lemburnya, silahkan tanya di kolom komentar atau bisa kami bantu untuk menghitung ya. Selanjutnya untuk sektor panti ya, panti ini kan dibagi 2 dan yang ini perhitungan yang bukan hulicicya, itu anyang yen. 240 ini dihitung dari 200 dibagi 30 ya, 30 dikali 8, 140 dikurangi 174. 174 ini 8 kali 21 hari ya, jatuhnya 66 jam 60 jam kerja, jadi kena lemburnya ini 66 jam dikali 105, jadi dapat 6.943. Gaji pokok 2022 ini 25 ya, 25 250. Jadi gaji pokok perawat panti jompo terdaftar pada pasal 81 yang persyaratannya adalah 1. Panti jompo itu tidak dalam golongan lembaga social welfare, tidak termasuk hulicicya. Pekerja setuju, ada perjanjian atas kertas dan lapor ke Depnaker. Jadi dalam 1 bulan ini tidak dikenakan
lembur di atas 8 jam tersebut, tapi di hari Sabtu ini perhitungannya 20 hari. Jadi untuk yang tidak termasuk kulit kerja ini tidak sama seperti yang perhitungan formal yang tadi ya. Yang ini itu mereka ini di hari Sabtu Minggu tetap berangkat dan di sini sudah ada perhitungan lemburnya ya 66 jam. Itu sudah atas persetujuan kedua belah pihak dan juga sudah diketahui Dagnaker ya. Dan mereka yang bekerja di panti ini biasanya itu hanya bekerja 8 jam sehari ya. Jadi nggak ada lebih dari 8 jam. Mereka hanya bekerja 8 jam sehari. Lebih itu nggak ada dihitung lembur. Jadi hitungannya itu Sabtu Minggu mereka tetap lembur. Lemburnya itu di hari Sabtu Minggu kayak gitu ya. Nah, yang dimaksud tidak termasuk kulit kerja ini pasal 84 ayat 1 ini ya. Pekerjaan berikut setelah melalui persetujuan dan diumumkan oleh otoritas berwenang pusat, disepakati oleh kedua belah pihak tenaga kerja dan pemberi kerja. Waktu kerja, hari libur, cuti, wanita bekerja pada malam hari dan dilaporkan ke otoritas berwenang. Berwenang lokal untuk referensi tidak terbatas dalam peraturan pasal 30, pasal 32, pasal 36, pasal 37, pasal 49. Dan di pasal 4 di pasal 84 ini bagi pegawai negeri sipil yang memiliki status tenaga kerja mengenai pengangkatan, pengutusan gaji, penghargaan dan hukuman pensiun, santunan dan asuransi termasuk kecelakaan kerja berlaku peraturan undang-undang pegawai negeri sipil. Namun jika syarat ketenagakerjaan ditetapkan lain lebih baik dari peraturan dalam undang-undang ini maka mengikuti peraturan tersebut. Jadi yang tidak termasuk kulit kerja tadi itu sudah tertuang dalam pasal 84 ayat 1 ini ya. Oke, see you next part ya. Nanti kita akan bahas yang lainnya. Thank you PMI cerdas, PMI kita semua. Peraturan di Taiwan sudah mengaturkan biaya ini ditanggung oleh majikan. Iya. Tapi kalau agensi sudah kasih Masukkan di perjanjian tanda tangannya di ya sudah tanda tangan di Indonesia itu ya sudah ini harus dikasihkan di Indonesia. Karena kalau di Taiwan nggak bisa. Oh, ini banyak yang kayak gini. Iya banyak. Ada banyak pengaduan juga yang masuk ke tim kami itu kok aku PRT kok nggak ada ini apa namanya tuh uang karantina dari Indonesia. Ternyata di situ mereka sudah tanda tangan lagi. Iya, aku juga pernah ketemu TKI, Ya. dia datang ke Taiwan ada 2 potongan setiap bulan. Satu potongan itu kan teman-teman semua ketemu itu potongan biaya penempatan. Iya. Ya, dan kedua ada potongan lagi. Katanya agensi itu untuk potongan karantina. Oke. Sampai sini Ini juga satu masalah. sudah masalah sendiri Kak ya. Oke. Terus di jenis kedua, kalau tes PCR positif, berarti pekerja itu positif kan? Kalau dia kena COVID karena kerja, ini berarti ini kecelakaan kerja. Jadi gajinya tetap digaji. Ini berlaku untuk formal, informal atau cuma untuk formal? Ini semua berlaku. Semua berlaku Ya kalau kamu kena COVID karena kerja. Kamu bisa tetap digaji. Sebentar. Kalau untuk informal ini beda lagi. Karena aku tidak tahu, teman-teman tahu tidak? Ya. Mulai dari tanggal 1 Mei 1 Mei tahun ini. Oke. Ada asuransi kecelakaan kerja berlaku untuk PAT. PRT, ya betul, banyak itu yang beredar Ya. itu ya. Jadi kalau kamu kena kalau PAT kena COVID karena kerja, setelah tanggal 1 bisa mengajukan asuransi itu ada 70% gaji. 70% gaji. 70% gaji. Oh, berarti dari asuransi. dari asuransi. Iya. Tapi karena PAT tidak dimasukin ke undang-undang Ketenagakerjaan. Oh ya. Karena di dalam undang-undang ketenagakerjaan sudah teratur
kalau sakit karena kerja, majikan harus tetap gaji. Jadi untuk formal ini jelas gajinya tetap dikasih. Tapi untuk informal, kalau kamu kena COVID di sebelum tanggal 1 Mei, kamu harus negosiasi sama majikan. Negosiasi sendiri sama majikan, apakah digaji atau digaji setengah, separuh. Kalau kamu juga bisa minta cuti sakit. Kalau BAT lah, Kalau BRT kalau BAT karena nggak ada undang-undang ketenagakerjaan kan. Jadi tapi masih bisa minta cuti sakit. Kalau minta cuti sakit berarti gajinya setengah, separuh, 50%. 50% dari gaji. Ya. Dan kalau kamu kena COVID setelah tanggal 1 Mei, berarti kamu seharusnya ada asuransi kecelakaan kerja. Dan kamu bisa mengajukan santulannya dari asuransi itu ada 70% gaji. Itu untuk informal ya Pak, ya? Ya untuk informal. Untuk formal kan Jadi ini seharusnya dibedakan lagi ya. antara informal dan formal kan ya. Nah, iya. Oke. Kedua begini Kak, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Aku terkenal sama majikanku. Majikanku sering keluar. Nah, dia sering keluar, akhirnya terkena COVID. Aku yang jaga, gitu kan. Itu bagaimana gitu? Itu untuk yang informal kan, gitu kan. Otomatis kan dia dalam keadaan kerja kayak gitu, ya enggak? Maksudnya majikan kena COVID, Iya, dan dia juga kena COVID. terkena dari efek satu rumah sama majikan, gitu kan. Ya jadi Otomatis pekerja dalam kerja kan kayak gitu. dan pekerja itu juga kena COVID. Iya, kena COVID akhirnya. Ya kalau itu bisa berarti hubungannya besar kan karena kerja. Karena kerja. Ya jadi kalau ada kasus ini dia pekerja ini bisa nego sama Majikannya. karena saya kena COVID karena kerja. Karena kerja. Ya jadi kamu seharusnya masih tetap gaji saya. Tapi ini tidak ada dalam peraturan karena PAT tidak dimasuk ke undang-undang ketenagakerjaan. Tapi kita masih bisa negosiasi sama majikan. Ya, ngomong baik-baik gitu. Ya ngomong baik-baik negosiasi. Ya kalau masih masuk akal, walaupun PAT walaupun ini tidak diatur di dalam peraturan, tapi aku berpikir sebagian majikan masih bisa terima. Alasan ini untuk Ya karena ini masuk akal. Masuk akal. Ya. Untuk yang informal oke, untuk yang formal Kak. Kalau untuk mereka formal punya itu jelas. Kalau kalian kena COVID karena kerja, Iya. ini tetap digaji. full. Ya full. Terus karena sudah digaji, jadi subsidinya nggak ada. Karena sudah digaji kan. Oke. Terus kalau kamu kena COVID bukan karena kerja, berarti majikan tidak bertanggung jawab kan. Jadi kamu enggak digaji, tapi kamu bisa waktu kamu karantina kamu bisa minta cuti sakit. Kalau cuti sakit berarti gaji separuh, hanya dipotong separuh. Ya. Dan kalau kamu mau pakai cuti tahunan juga bisa. Berarti gajinya masih sama, tapi cuti tahunannya diambil. Ya. Untuk cuti sakit itu melengkapinya pakai surat dokter itu atau pakai Kalau swab? kalau kamu positif, kamu pasti ada pemberitahuan Ya, yang resmi dari kantor kesehatan. Pakai itu sudah bisa. pakai itu sudah bisa untuk klaim ini ya. Ya. Oke, dan subsidinya kalau kena COVID tidak peduli kamu karena kerja atau bukan karena kerja, semua enggak ada subsidi dari pencegahan pandemi itu.
Ya, tapi kalau kamu yang formal, berarti kamu ada Aztec kan? Ada aspek ya. Ya, jadi kamu mulai dari keempat hari karantina, kamu bisa mengajukan santunan cedera dan penyakit. Ini ada 50% gaji. Jadi ini kalau positif kan sekarang di karantina 7 hari kan. Iya. Jadi kalau 7 hari kamu semua minta cuti sakit. Minta cuti sakit berarti kamu hanya dipotong 50%. Kamu masih dikaji 50% kan. Dan mulai keempat hari kamu bisa mengajukan santunan dari Aztec. Kamu ada 50% lagi. Jadi 50% tambah 50%. Masih gajinya Full, masih 100% kan. Iya, mulai keempat hari. Mulai hari keempat ya. Setelah terdiagnosis apa namanya itu positif. Mulai ya. Oke, dan ke jenis ketiga ya. Kalau kamu berkontak erat, kamu tidak positif. Iya. Tapi berkontak erat dengan yang positif. Iya. Di 3 hari ini karena juga tidak digaji. 3 hari pertama Ya ini tidak digaji. dua macam ini semua enggak digaji. Tapi di 3 hari ini karena pemerintah minta kamu isolasi mandiri kan, jadi kamu bisa mengajukan subsidi pencegahan pandemi. Ya. Dan 4 hari itu karena sebenarnya kamu bisa keluar kan. Iya. Kalau kamu ada tes Negatif. negatif, kamu sudah bisa keluar. Jadi subsidinya sudah enggak ada lagi. Dan kamu juga bisa minta satu, kalau untuk gaji kamu bisa minta cuti sakit. Iya. Atau pakai cuti tahunan kamu. Dan untuk subsidinya keempat hari, Iya. kamu bisa minta santunan dari Aztec. Oke. Dan yang paling sekarang tidak terlalu jelas, peraturannya tidak terlalu jelas adalah Ada aku juga di biaya karantina. Benar banyak banget ini. Kalau teman-teman di karantina masih di mes atau masih di rumah itu gampang kan, itu Iya. ya seperti biasa, enggak tanpa biaya lain lagi. Tapi kalau kamu diaturkan di tempat lain, Ya, misalkan taruh di hotel sendirian. Iya. Nah, ini biaya ada juga karantina yang kayak itu gitu. ditanggung siapa? Betul. Enggak ada peraturan. Nggak ada aturan. Ya, jadi sekarang negosiasi sama majikan. Bekerja harus negosiasi sama majikan sendiri. Ya. Itu ya. Ini banyak juga ada pertanyaan kayak gini. Itu apa namanya itu dari teman-teman PRT ini ya. Aku dibawa ke hotel ini untuk apa namanya itu di karantina. Nah, ini yang bayar biayanya siapa? Terus biaya hidup saya ini bagaimana? Yang tanggung siapa? Kayak gitu. Banyak yang tanya kayak gitu. Ya, kalau di karantina di tempat lain sekarang enggak ada aturan kan. Ya, tapi teman-teman masih harus berani negosiasi sama majikan. Intinya harus berani nego Iya, ya. harus berani nego. Khususnya kalau kamu kena COVID karena kerja. Dan sebenarnya kamu bisa dirawat di rumah saja, tapi majikan tidak mau kamu di rumah. Iya, was-was mereka. Iya, jadi kamu bisa ngomong sama majikan, aku sebenarnya bisa di rumah, tapi kamu nggak mau saya di rumah. Kok bisa saya semua tanggung sendiri. Iya. Dan saya juga kena COVID karena saya jaga akong atau ama di Iya, rumah iya. sakit, baru kena COVID kan. Iya. Ini karena kerja. Kok bisa saya tanggung semua sendiri. Coba negosiasi sama majikan dengan alasan yang masuk akal. Ya, dan kalau benar-benar tidak bisa negosiasi dengan baik Iya. atau karena kendala Berasa bahasa, agensi bisa. ya juga bisa, sebenarnya juga bisa nego di tenaga lah. Kenapa kan bisa? Iya, kalau kamu mengatu 1955 pengaduan ya itu. pengatuan dan bisa ke tenaga dan maksudnya tentunya setelah karantina Setelah karantina ya. setelah karantina Atau dalam waktu karantina bisa ya.
Kalau waktu karantina belum bisa. Telepon. Kalau pakai Online itu? telepon juga Nggak bisa keluar ya. kalau mau pakai telepon mungkin juga bisa lewat telepon kalau karena negosiasi itu enggak ada peraturan harus gimana kan. Iya betul. Jadi kalau lewat telepon bisa diurusin ya juga bisa. Tapi kalau lewat telepon Nggak masih maksimal berarti ya. ya kalau masih belum bisa diselesaikan, mungkin setelah karantina negosiasi ke tenaga. Ya karena kalau disuruh tinggal di hotel itu biaya Biaya juga mahal tinggi. kak. Oh. Iya. Betul betul. Apalagi biaya hidupnya nanti siapa yang tanggung? Itu kan. Kalau di hotel kan tahu sendiri biayanya mahal. Iya. Jadi harus berani lah, harus berani negosiasi sama majikan. Terus begini, ada juga pertanyaan ini. Terus misalkan ini pekerja ya, baik PRT maupun formal ya, apabila sudah terdiagnosis dia positif, Positif. nah majikan memaksa mereka itu kerja, apakah ini diperbolehkan atau sudah melanggar hukum atau Karena kalau positif iya positif, iya positif. pasti akan maksudnya terpaksa di karantina. Bukan disuruh kerja majikan. Kalau disuruh kerja majikan tolak saja, harus menolak karena kalau ini penyakit ini bisa menular. Ya benar. Ya jadi pemerintah harus kontrol penyakit ini tidak menular kan. Jadi kalau kamu sudah diketahui positif, pasti ada pemberitahuan dari kantor kesehatan kamu harus karantina dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan kalau kamu keluar, karena itu pemerintah ada ini gimana bilang kontrol posisi kamu lewat HP kamu. Kalau kamu bawa HP ke pabrik, langsung kantor kesehatan dan polisi bisa tahu. Dan dia akan nelpon kamu atau langsung ke mes kamu, tanya kamu kemana, kenapa kamu keluar. Kalau kamu diketemui, kamu keluar di masa karantina, kamu akan didenda sangat mahal. Jadi kalau majikan masih suruh kamu kerja, kamu harus ngomong sama majikan, saya lagi di karantina, saya enggak boleh kerja. Harus menolak. Ada pertanyaan dari luar ini ya. Ya silakan. Silakan. Pertanyaannya itu teman-teman itu kan biasanya kalau udah tes PCR antigen positif, terus itu sama agensi sama majikan itu tidak diarahkan untuk PCR di tempat pemerintahan itu. Terus nanti untuk membuktikan dia terdiagnosis gitu. Iya, sama pemerintahan gimana? Nah, itu kan tidak dapat sertifikat seperti positif karantina seperti itu juga. Ya, kalau ini sebenarnya sekarang juga gimana bilang? Pak, dari awal pemerintah bilang kalau kamu tes rapid test itu positif ya, kamu harus diwajib ke PCR. Kalau enggak akan ditenda. Tapi di belakangan ini karena banyaknya karena terlalu banyak, jadi kayaknya pemerintah juga juga tidak terlalu ketat untuk memeriksa ini. Jadi memang ada banyak yang tes rapid positif, maksud saya orang Taiwan, tes rapid positif tapi tidak ke tempat PCR. Ya hanya istirahat di rumah. Dan sebenarnya kalau kamu nggak butuh pemberitahuan yang resmi itu, ini juga nggak terlalu masalah. Yang dibahaskan itu dia kan karantina, terus dia nggak tes PCR pemerintahan, terus kemungkinan besar itu kan tidak digaji sama majikan. Nah, terus dia menuntutnya kemana nanti kalau dia di online-nya pemerintah itu tidak ada datanya dia positif, terus dia juga di pabrik nggak ada bukti untuk dia positif juga. Ya kalau gitu berarti
waktu kamu waktu kamu Rapid test. rapid test itu Iya. kamu harus mengumpulkan bukti dan Ini- juga mengumpulkan bukti siapa yang suruh kamu jangan ke tempat PCR. Itu bukan saya sendiri nggak mau ke PCR. Misalkan mandor majikan Atau majikan atau yang agensi dulu. suruh saya jangan Oh, ke tempat PCR. itu ke 1955 diajukan bisa ya dia nanti. Ya kalau ada Dokumenternya. masalah gaji atau masalah lain, kalau butuh dibuktikan, kita perlu ada Keluarin bukti itu. Ya keluarin bukti untuk negosiasi mediasi sama majikan. Oke, sampai sini paham ya. Terima Ya, kasih. tapi kalau Oke. majikan masih tetap gaji tapi ya kamu istirahat sendiri itu juga nggak masalah. Tapi untuk jaga-jaga, teman-teman juga harus Cerdas gitu. harus apa? Tahu. Setiap momen harus mengumpulkan bukti. Dan bukti-bukti itu Kalau jangan nggak dipakai bisa dihabiskan. dibuang pun nggak masalah kalau sudah selesai gitu kan. Ya kalau udah selesai itu dibuang kan nggak masalah Ya. gitu kan. Tapi kan kita harus cerdas juga untuk ngakses hukum juga harus sediain bukti. Kan nggak mungkin nuduh orang tanpa bukti ya enggak? Yang jelas seperti itu. Harus ada buktinya. buktinya. Oke. Terus gini lagi, ini ada pertanyaan ini. Kalau yang dari Indonesia itu kan biasanya ya, yang mau ke sini. ya Nah, ini kembali ke situ. Berapa sih jumlah besaran uangnya untuk karantina ini? Kan? maksudnya Jumlah subsidi dari pemerintah. subsidi Nah, ya seperti kita tadi sudah bilang kan, Iya. subsidinya kalau ketemu hari Senin sampai Jumat dihitung. ya dihitung 1 hari 1.000. Oke. Ya jadi Tiga kalikan gitu ya. ya hitung sendiri. Dihitung sendiri. Oke. Jadi selain dari Sabtu Minggu bisa dihitung gitu intinya ya. Iya. Dihitung 1.000. Ya sekarang kan 10 hari. Kalau Ya. kamu di karantina mulai dari hari Senin Iya. sampai Jumat kan 5 hari. Nah ketemu Sabtu Minggu nggak dihitung. Enggak dihitung. Terus ini sudah 7 hari. Sudah 7 hari, masih 3 Terus hari. Senin, Selasa, dan Rabu. Iya. Jadi ada 8 8 hari. hari. 8 Jadi ribu. kamu dapat 8.000. Jadi tergantung kedatangannya dihitung gitu. Iya. Oke. Sudah terjawab sekarang pertanyaannya ya. Terus dari pemerintahan tuh kalau datang dari Indonesia itu sebenarnya aturannya berapa hari yang untuk di karantinanya? 10 hari sekarang. 10 hari ya. Ya. Bukan 14 hari. Sudah mulai dari bulan 3 sudah ganti ke 10 hari. Oh. Kalau sebelum bulan 3 tanggal berapa aku lupa. Itu 14 hari. Oke. Paham. Ini ada pertanyaan lagi Kak ini. Ini ada pertanyaan. Seluruh keluarga majikan positif Omikron. Nah, lalu saya disuruh beli alat tes dengan uang sendiri. Apakah boleh hal itu dilakukan? Ini dari kementerian atau keterangan yang jelas. Kalau majikan suruh bekerja tes, tapi harus ditanggung oleh majikan. Oh. Sehingga boleh suruh bekerja beli sendiri. Itu berlaku untuk kedua sektor ya? Baik formal Ya, itu maupun untuk informal. semua pekerja. Oke, sampai sini paham. Oh, ini ada pertanyaan tadi sudah terjawab, harus nego. Majikan positif Omikron, lalu saya disuruh karantina terpisah oleh agensi di hotel. Sehari suruh bayar 1.300. Ini tanggungan siapa? Saya seorang PRT. Oh tadi sudah terjawab, harus Ya, negosiasi. ini Ya? sekarang nggak ada peraturan. Karena nggak ada peraturannya ya, Iya. ya negosiasi sama majikan. Oke, jadi teman-teman yang berada di sekitar PRT harus benar-benar ya, harus benar-benar nego ya, gitu. Nah ini ada lagi, saya di mes dan sudah putus kontrak dengan majikan. Akhirnya sekarang ini positif Omikron. Karantina dan makan bayar sendiri. Apakah ini benar? Karantina dan makan sendiri maksudnya masih tinggal di mes. Tapi kan dia sudah putus kontrak. Dia mau pindah pabrik misalkan kayak gitu. Atau pindah majikan lah. Tapi sudah putus kontrak. Tapi dia masih di mes.
Kalau sudah Image-nya putus agensi kontrak, ada di- gajinya pasti nggak ada. Enggak kan enggak gaji. Gajinya sudah jatuhkan ke atas. Maksudnya makan sendiri. Biayanya apakah ada subsidi? Enggak ada. Ya? Atau Kalau gimana? itu tergantung itu apakah dia masih setiap bulan kasih biaya Service. akomodasi. Service agency itu. Bukan service agency kan biasanya 2.500 biaya mes dan makanan. Kalau masih walaupun putus kontrak dan tetap tinggal di mes dan masih bayar setiap bulan Iya. biaya mes dan makanan itu ya masih harus majikan masih harus memberikan makanan itu. Kalau di pabrik itu Nah, waktu dia kerja maksudnya misalkan setiap hari dikasih tiga kali makan 3 kali makan. dan sebulan biaya itu Diambilkan 2.500 itu ya. ya. Jadi walaupun sudah putus kontrak ya berarti masih harus ada layanan ini. Tapi kalau 2.500 itu di pabrik itu enggak termasuk makan 3 kali ya berarti harus makan pakai uang sendiri. Ya ini sebenarnya juga negosiasi sama majikan. Kamu juga bisa negosiasi sama majikan. Saya sudah sakit, bisakah kamu bantu saya sedikit? Ya untuk beli makan, beli obat. Karena di dalam kebijakan pekerja migran, tidak peduli kamu lagi kerja atau di masa pindah majikan masih bertanggung jawab untuk menjaga pekerja. Ya jadi ini juga bisa negosiasi sama majikan. Walaupun majikan ada majikan bisa terima, ada majikan tidak terima. Tapi kalau kita berani omong dengan alasan yang masuk akal dan sikap dengan baik-baik, aku berpikir ada sebagian majikan bisa terima. Kalau majikannya tidak terima, otomatis kita sendiri dong akhirnya. Ya kalau karena nggak ada peraturan. Karena nggak ada aturannya Iya. gitu kan. Kita nggak bisa memaksa lewat jalur hukum. Iya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Oke. Pertanyaannya sektor formal ya, formal dulu ini. Ya. Tanyakan untuk formal. Formal itu kan kadang kita mesnya itu kan beda, kadang di jauh lah dari Iya, pabrik, bisa beda pabrik. beda pabrik. Nah, nggak di dalam pabrik. Nah, ada dari pabrik. Mes luar pabrik lah. Mes luar Luar pabrik, pabrik, istilahnya intinya betul, seperti betul, itu. betul. Terus di situ juga dia diagnosa positif Omikron ya. Positif Omikron, terus di situ dia sudah tes PCR dan dikarantina di mes itu juga. Nah, terus waktu di situ kan tidak bisa keluar juga. Terus di situ majikan ditanyai tidak memberi konsumsi makanan terutama seperti itu. Ditelantarkan. Ditelantarkan lah, agensi pun juga Nggak mau tahu. tidak mau tahu, bisa Waduh, juga ini. seperti itu. Nah, ini bagaimana ini? Nilai kemanusiaannya di mana ini? Seperti itu. Kemungkinan itu solusinya gimana? Ya, Banyak kalau- yang kalau ini untuk makanan yang paling dasar juga nggak dikasih ya langsung pengaturan saja tapi apa ya? Makan itu setaranya tuh dikasih seperti apa gitu loh. Ada nggak perhitungannya? Perhitungannya Misalkan makan begini, itu. Kita kasih ada misalkan subsidi dari pemerintah 1 pentang sekian enteng misalkan. Ada nggak perhitungan kayak gitu? ya. dari Kalau pemerintah? majikan beli bintang di toko bintang berapa ya Tinggal hitung itu. ya berarti hitung berapa. Oh. Tapi kalau pihak agensi atau majikan cuma memberikan mie instan, itu cukup untuk seminggu, itu gimana? ini bagaimana ini? Karena peraturan makanannya itu Layak nggak layaknya ini gimana? ya layak nggak layak itu sebenarnya nggak ada peraturan yang jelas. Karena nggak ada aturan yang jelas nih ya. Ya jadi sebenarnya ini mau di pembantuan juga bisa dicoba, bisa dicoba. Tapi aku merasa sedikit susah karena nggak ada peraturan yang terlalu jelas. Karena nggak ada peraturan yang mengikat ini, jadi nggak bisa. Ya, tapi kalau ini. mie instan seminggu itu sudah keterlaluan aku merasa. Ini sudah keterlaluan karena mie instannya
giginya enggak cukup kan, pasti enggak cukup. Jadi kalau ini kalau benar-benar ada teman dikasih oleh majikan seminggu mie instan, aku merasa kamu bisa langsung nyambung ke 1955 untuk pengaduan. Ya mengatur majikan saya hanya kasih saya mie instan. Ini tidak layak. Sebenarnya ada seperti itu. Ya dicoba pengaduan. Ya tapi tergantung dari yang bersangkutan. Iya dong. Kalau itu ya jelas dong. Nah, kita kan cuma membantu di sini gitu kan. Iya, untuk budaya Kita di sini membantu ya, bukan yang kita di sini istilahnya bukan yang pemberi kuasa gitu kan. Semuanya terserah kalian semua gitu kan. Terserah kalian mau bagaimana, itu nasib kalian juga. Kita cuma membantu. Ibaratnya mobil mogok kita bantu dorong gitu kan. Ya drivernya ya kalian juga. Kalau kalian yang nggak mau bangkit, kalian nggak mau nuntut ya kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Di jalur hukum kita nggak bisa apa-apa, betul nggak kayak gitu? Kita kan cuma membantu di sini kan, nilai kemanusiaannya kan gitu. Betul nggak? Iya. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya kak. Gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi kak. Ini saya baru saja tanda tangan pabrik. Nah terus tapi belum sempat bekerja. Nah lalu positif dan disuruh karantina. Siapa yang bayar ini? Dan bagaimana jika majikan baru tidak bertanggung jawab bahkan membatalkan kontrak saya? Ini bagaimana? Kalau membatalkan kontrak, kalau sudah tanda tangan, ya itu tentunya nggak boleh majikan membatalkan kontrak. Ya, tapi kalau masalah gaji dan subsidinya masih kembali ke sini. Kalau positif, subsidinya enggak ada. Dan karena kamu belum kerja kan? Karena belum kerja, betul. Belum kerja pasti bukan karena kerja kan? Iya. Jadi ini juga enggak ada gaji. Iya. Tapi kamu karena sudah dikerjakan oleh majikan baru, kamu juga bisa minta cuti sakit. Dan karena kamu baru masuk kerja itu, jadi kamu enggak ada cuti tahunan. Ya, jadi yang kamu bisa ambil hanya Cuti sakit. dengan kalau kamu sudah terdaftar di Aztec juga bisa minta 1 bulan itu mulai hari keempat. Nah, ada lagi nih masuk yang pertanyaan. Saya positif dari tes antigen. Agent dan majikan suruh ke rumah sakit untuk tes PCR. Nah, agent meminta biaya 1.500 untuk biaya transport. Apakah hal ini dibenarkan, Kak? 1.500 Untuk transportasi, Kak? pakai pesawat. Wah, ini. Nah, apakah ongkos segitu itu layak untuk dijadikan alasan transport, Kak? Biaya transport tidak diaturkan juga, tapi harus masuk akal. 1.500 mau dari Taipei ke mana? Ke Kaohsiung. Misalkan ini ya, dia dari katakanlah Tamsui mau ke Taipei misalkan. Ya itu pakai JU juga 100 sudah Dapat. ya tapi kalau sekarang kan kalau kamu tes tapi positif ya itu benar-benar nggak boleh pakai transportasi yang umum, mungkin harus pakai taksi atau mobil sendiri, tapi juga tidak sampai 1.500. Dan sekarang kan di mana-mana ada itu tempat PCR karena sekarang kasus banyak kan, jadi di mana-mana pemerintah sudah buka tempat PCR. Kamu cari yang dekat, mungkin jalan kaki sudah bisa ke situ. Ya, jadi satu, coba cari dulu apakah di sekitar rumah kamu sudah ada tempat PCR. Kalau ada, kamu sebenarnya kamu langsung ke situ sendiri juga nggak apa-apa. Karena itu sangat gampang bawa Aztec bukan jempokan kamu dan tes rapid yang positif itu, kamu langsung bisa ke situ untuk di PCR. Ya nggak usah bawa di agent juga apa-apa. Oh, seperti itu ya caranya ya. Cuma itu aja Kak syaratnya tuh untuk tes itu ya. Ya itu untuk yang
tes rapid positif yang Iya. dari situ ya biasanya. Ya terkadang kalau enggak ada tempat PCR sebenarnya kalau ke rumah sakit yang ada tes PCR itu juga bisa, yang cari yang paling dekat ya pokoknya, cari yang paling tempat yang paling dekat tempat kamu. Nah ini ada lagi nih, ini agak lucu ini. Ini Kak, saya mau tanya, saya tidak positif, tapi di karantina. Nah, saya tidak positif, tapi di karantina. Namun gaji saya kok dipotong. Ini bagaimana Kak? Nah ini bagaimana? Ini agak lucu. Masih kembali ke ini kan. Kita positif tapi di karantina, berarti dia adalah orang berkontak erat dengan yang positif. Ya jadi di gajinya ya memang nggak dikasih. Tapi di dalam 3 hari isolasi mandiri ini bisa mengajukan subsidi. Dan di belakang 4 hari itu bisa di masa kontrol kesehatan itu bisa minta cuti sakit, dan mulai hari keempat bisa minta mengajukan santunan dari Aspek. Ya ini masih kembali ke aturan ini. Oke, jawab sudah untuk yang pertanyaan ini. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ini. Nah ini satu lagi nih, Kak, saya benar-benar sakit, tapi dipaksa jaga pasien yang juga sama-sama positif. Telepon agen dan 1955 tidak dihiraukan. Saya harus bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? berarti pekerjaan itu juga positif. Ya sebenarnya kalau sudah positif harus istirahat. Kalau telepon ke 1955 harus omong kamu mau pengaduan. Kalau kamu nggak omong mau pengaduan atau mau mengadu, 1955 menganggap kamu hanya konsultasi. Berarti kasus kamu tidak dikirim ke tenaga. Tapi kalau kamu bilang kamu mau mengadu, mau pengaduan, 1955 akan kirim kasus kamu ke tenaga. Dia petugas tenaga urusin. Ya, jadi kalau teman-teman merasa aneh kenapa saya nelpon ke 1955 enggak diurusi, mungkin karena kamu hanya konsultasi, tidak pengaduan. Tapi kalau sudah pengaduan, belum tindak lanjuti, dia harus lakukan apa? Sebenarnya ini juga saya merasa seharusnya tenaga harus harus menekan majikan untuk ada satu orang lain untuk menjaga pasien itu, dan biar pekerja tersebut itu bisa istirahat. Ini baru masuk akal kan? Iya betul. Ya, jadi ada kasus yang tidak diurusin oleh tenaga atau tidak. Kalau ada ya kita bisa coba dari NGO untuk cari bantuan. Oh, jadi misalkan teman-teman di sini tahu ya, misalkan telepon ke 1955 lambat, terus agensi juga tidak menghiraukan, kalian bisa cari NGO, bisa cari kita juga, nggak masalah gitu kan. Nanti bisa dibantu ya kasusnya Kak sampai kemana. Oke, terjawab. Nah, terus ini ada lagi Kak, sebenarnya Kak, ini saya sudah terjadwalkan medikal, tapi kena Omikron. Apakah bisa ditunda dan tidak kena denda? Nah, pertanyaannya kayak gini. Ini ada yang ini jatuh tempo medikalnya. Kalau waktu medikal nih ya sebenarnya ada 2 bulan. Iya. Misalkan saya medikal kemarin setahun yang lalu itu di tanggal 1 Mei. Iya. Saya mulai tanggal 1 April sampai tanggal 1 Juni
saya bisa medical. Jadi di dalam masa itu kamu medical saja. Kalau jadi ditunda nggak masalah. Dan kalau benar-benar mungkin kamu di tanggal 30 Mei positif, jadi kamu tidak bisa medical sebelum tanggal 1 Juni. Berarti kamu akan lewat masa medical kan? Sebenarnya karena ini terlalu detail, jadi tidak ada peraturan juga. Tapi aku berpikir kalau kamu ada pemberitahuan yang di sini itu kamu positif dan di karantina, ini tunjukin ke kantor kesehatan, mereka bisa terima. Karena ini kamu juga terpaksa ditunda. Iya betul sih. Jadi aku merasa ini bukan masalah besar. Oke. Satu lagi pertanyaan ini. Ini Kak, saya sudah mau pulang Indo, tapi saya tes PCR positif. Padahal tiket pesawat sudah ada. Jadi saya tunda kepulangan. Tiket siapa yang ganti dan gimana izin tinggal saya di Taiwan? Nah, ini. Kalau izin tinggalnya, kalau maksudnya KTP kan? Iya. Kalau KTP-nya masih berlaku ya itu nggak masalah. Kalau nggak berlaku, Kalau nggak berlaku berarti harus ke imigrasi untuk dicap. Imigrasi akan kamu kasih keterangan kenapa kamu tidak bisa keluar Taiwan karena kamu terkena positif. ya. Jadi imigrasi akan kasih kamu cap lagi sebelum maksudnya izin kamu tinggal di Taiwan, tapi sebelum tanggal berapa kamu harus keluar. Terus kalau kan ini anaknya orangnya katakanlah pekerjanya ini kan positif kan, otomatis kan dia nggak boleh keluar. Ya, Dia memberi perwakilan kuasa ke orang buat kuasa ke orang lain Ya. entah itu agensi atau temennya itu bisa kayak gitu, atau NGO bisa kayak gitu ya. Ya bisa itu bikin surat beri kuasa saja. Kalau soal tiket itu ya hanya bisa tanya ke itu apa Oh ya, maskapai penerbangan. maskapai. Penerbangan. Iya. Hanya bisa tanya ke maskapai itu apakah bisa diganti waktu. Oke. Jadi harus ditanyakan dulu ke maskapai penerbangannya ya, apakah ini tiketnya bisa diganti atau bisa diuangkan kembali atau kena potongan berapa, nanti kalian bisa tanyakan ke maskapainya. Iya. Untuk urusan tiket. Tapi untuk urusan stay tinggal di Taiwan harus ke imigrasi untuk dicap itu ya. Iya. Karena Kalau KTP-nya sudah tidak berlaku. kalau KTP-nya sudah habis, untuk teman-teman yang mau pulang sudah finish kontrak mau pulang, ini diperhatikan ya. Jadi kalau teman-teman sudah finish kontrak mau pulang dan ternyata PCR positif, nah ini yang harus kalian lakukan ya. Ya, sebenarnya peraturan sekarang sering berubah. Berubah sekarang. Ya, dan informasi akan simpang siur. Iya. Jadi aku juga agak bingung peraturan ini. Seperti ini ya. Ini dari tanggal 17 Mei. Ini juga berubah lagi. Ini sudah enggak ada 3 hari isolasi mandiri. Ini sekarang 7 hari sesuai kontrol kesehatan. Jadi ini juga akan diganti. Kalau kamu di karantina setelah tanggal 17 Mei sudah enggak ada ini, hanya ini, dan ini 7 hari. Ya, ini peraturan yang baru. Jadi kalau mau tahu haknya waktu di karantina harus pakai informasi yang terbaru, Update gitu ya. Oke, ini tentang karantina. Untuk teman-teman yang lainnya di luar sana bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Mumpung kita masih ada live di sini ya. Yang mau bertanya silakan bertanya, langsung aja di komentarnya. Ini kita bersama narasumber dari salah satu NGO kita. Dia ini Mas Unta nih, Kak Unta ini dia masih belajar bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman belum begitu memahami bahasanya ya masih ada sedikit belepotan ya, mohon maaf, dimaafkan gitu kan. Ini berusaha banget dia, bekerja keras untuk belajar bahasa Indonesia. Kita kasih aplaus buat Kak Unta ya. Oke.
Oke. Ya selesai. Oke, Ya, teman-teman untuk semuanya. pembahasan karantina kita cukupkan sampai di sini ya. Selamat sore dan terima kasih teman-teman ya. Oke, sekarang udah terima kasih ya. Lain waktu kita bisa next time bisa berbincang lagi. Oke, terima kasih Kak Unta. Yuk, terima kasih ya. Bye. Bye bye.